Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Kimia 1. Oke, hari ini kita akan memasuki bab 3 tentang ikatan kimia. Sejatinya apa sih yang dipelajari di bab 3 ini? Ya, kita akan belajar tentang bagaimana peran elektron dalam ikatan kimia. Kemudian, bagaimana sebuah ikatan ion itu bisa terbentuk. Juga termasuk bagaimana ikatan kovalen itu bisa terbentuk. Kita juga akan belajar tentang struktur Lewis. Di dalamnya terdapat pengecualian aturan oktet. Kemudian kita juga akan belajar tentang bentuk molekul. Nah, di dalam ikatan kimia, kita akan memulai dengan apa sih tujuan sebuah atom atau unsur itu berikatan? Ya, apa misinya gitu. Dan kita akan belajar detail di permulaan bab ikatan kimia ini. Kemudian di bab ini kita juga akan belajar tentang ikatan kimia, jenis-jenis ikatan kimia seperti ikatan ionik, kemudian ikatan kovalen pun bermacam-macam. Ada senyawa molekul, ada kovalen polar, ada kovalen non-polar, ada padatan network, kemudian ikatan yang lain, seperti ada ikatan logam, ada ikatan ion poliatomik, dan gaya intermolekul. Kemudian di sini, seperti yang saya sampaikan, kita akan belajar tentang struktur Lewis. Bagaimana sih Lewis menggambarkan sebuah elektron pada sebuah atom? Nah, ini kita akan gambarkan dengan bagaimana penggambarannya dengan sejumlah titik. Yang kemudian kita akan belajar detail di sini. Bagaimana atom N, lambang Lewis untuk atom N, untuk fosfor, arsenik, dan seterusnya kita akan belajar detail di subchapter lambang Lewis ini. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan bentuk molekul. Nah, apa sih sebenarnya yaitu bentuk molekul yang kita tahu bahwa ini merupakan gambaran geometris ya yang dihasilkan apabila sebuah atom itu terikat dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Nah, apa gunanya tentang bentuk molekul ini? Ini akan berpengaruh terhadap reaktivitas molekul. Jadi, misalkan kita punya sebuah senyawa dengan struktur kimia yang sama, itu bisa jadi bentuk molekulnya berbeda. Misalkan CO2 dan SO2 sama-sama memiliki rumus empiris AB2. Tetapi kenapa CO2 itu bentuknya linear sedangkan SO2 itu bentuknya band? Begitu pula dengan SO3 dan NF3 memiliki bentuk rumus molekul yang sama AB3, tetapi kenapa SO3 itu trigonal planar sedangkan NF3 itu bukan trigonal planar. Kita akan belajar detail di bentuk molekul ini. Ya, kemudian kita juga belajar terkait dengan polaritas. Kenapa HCl itu polar? Kenapa CCl4 itu bisa non-polar? Ya, atau kenapa NH3 itu merupakan senyawa yang polar? Kita akan belajar detail di bab ini. Ya, sedemikian terima kasih. Sampai jumpa di kelas. Harapannya teman-teman enjoy belajar di ikatan kimia ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.